Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Bersama saya, Cuk Resya Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Bersama fasilitator Ibu Marlina SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Siti Rahmadiana SHI. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini saya akan menyelesaikan dua kasus yang berbeda dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama. Risti adalah siswa kelas 12 IPS 2. Ia sering terlambat masuk kelas di saat jam pergantian pelajaran karena ke kantin untuk sarapan. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Iya, masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Risti. Jadi, Risti tahu tidak kenapa dipanggil tersebut? Tahu, Bu. Pasti melakukan kesalahan kan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Saya terlambat masuk di jam pelajaran Ibu. Kenapa bisa terlambat? Karena saya ke kantin dulu untuk sarapan. Memangnya Risti tidak sarapan di rumah? Tidak, Bu, karena tidak sempat. Kalau saya tidak sarapan, saya tidak fokus dalam belajarnya. Iya, memang benar. Jika kita tidak sarapan, jika dalam keadaan perut yang kosong, maka kita tidak akan konsentrasi dalam belajar. Ibu pun seperti itu. Kapan akan melakukan hal seperti ini? Saya tidak akan melakukannya lagi, Bu. Saya akan memperbaikinya. Baik, ini akan Ibu lihat ini perubahannya. Jadi mulai besok kamu sarapan di mana? Di rumah atau di kantin, saya akan datang lebih awal. Baik. Jadi akan Ibu lihat ini perubahannya sesuai tidak dengan yang kamu katakan, ya? Berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, menurut Risti, yang Risti lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya tidak disiplin, Bu. Masuk kelas tidak tepat waktu dan tidak menghargai orang lain, yaitu Ibu. Nah, jadi Risti sudah tahu kan kesalahannya di mana. Jadi untuk melakukan perbaikan atau perubahan ke depannya, apa yang akan Risti lakukan? Disiplin apa yang akan Risti tingkatkan? Saya akan datang lebih awal untuk sarapan di kantin atau sarapan di rumah. Nah, baik. Ini akan Ibu lihat terus ya perubahannya dari Risti. Semoga bisa Risti perbaiki untuk ke depannya. Jangan lagi terulang. Nah, baik. Sudah boleh kembali ke kelas. Mengikuti kembali pelajaran yang tadi tertinggal. Baik, Bu. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan berupaya menjadi lebih baik lagi. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Atahira
Nurah dari kelas 12 IPS 2. Setelah mendapat bimbingan dari Ibu Cut Reisha Apriliani terhadap masalah yang saya hadapi, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi, saya lebih bisa memahami dan memperbaiki diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Baim adalah siswa kelas 11 IPA 2. Ia sering bermain HP di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Beberapa guru mengeluh kepada wali kelas menyayangkan kebiasaan buruk yang Baim lakukan tersebut karena dinilai tidak menghargai guru. Padahal Baim adalah sosok anak yang pintar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baim, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, ibu akan menjelaskan kesalahan yang kamu lakukan. Nah, informasi yang telah ibu dapatkan dari beberapa guru yang masuk ke kelas, kamu sering bermain HP pada saat jam pelajaran berlangsung. Dengan bermain HP, apakah itu suatu tindakan yang benar? Tidak, Bu. Jadi kan melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya kita sebagai manusia. Tapi apakah kamu sudah merasa melakukan hal yang terbaik terhadap diri kamu dengan kamu bermain HP di kelas? Tidak, Bu. Nah, baik. Nah, Baim, kamu bermain HP pada saat jam pelajaran langsung pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukannya? Karena saya tidak sanggup belajar, Bu. Saya ngantuk, makanya saya bermain HP. Nah, kenapa bisa mengantuk? Kamu memangnya kalau malam itu tidur jam berapa? Saya tidur larut malam, Bu, karena kasihkan bermain HP. Ibu bukan melarang kamu untuk bermain HP ya, tapi kamu harus bisa mengatur waktu antara belajar, istirahat, dan untuk bermain. Aku tidak melarang, tapi kamu harus bisa mengaturnya. Iya, Bu. Nah, baik. Kemudian kalau tindakan kamu ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum, Bu. Nah, kira-kira kalau belum itu berarti pelanggaran, kamu melakukan pelanggaran, yaitu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Menghargai orang lain yang masuk ke kelas. Jadi di sini kamu sudah bagus, sudah tahu kesalahan yang kamu lakukan dan bagaimana cara kamu menghargai orang lain, terutama guru yang masuk ke kelas kita. Nah, menurut Baim, menghargai orang lain itu penting tidak? Sangat penting, Bu, karena bertanggung jawab atas diri sendiri. Iya, benar. Dengan kita menghargai orang lain, berarti kita sudah berbuat lebih baik, kita sudah melakukan hal yang lebih positif, gitu ya. Jadi, Ibu ingin Baim menjelaskan bagaimana tindakan selanjutnya atau perbaikan ke depannya yang akan Baim lakukan untuk menangani atau permasalahan ini tidak terulang lagi. Saya akan tidur lebih awal, Iya, akan mengerjakan tugas lebih cepat, iya, dan tidak benar. bermain HP. Nah, bagus. Jadi dengan Baim melakukan hal-hal yang seperti itu, Ibu yakin hal ini tidak akan terulang lagi. Ya, Bu. Oke. Bu, saya menyesal, maafkan Ya, saya, Bu. iya, tidak apa-apa. Yang penting jangan diulang lagi ya. Ya, Bu, baik. Nah, baik. Sekarang boleh kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran yang sempat tertinggal. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baim Nugraha dari kelas 11 IPA 2. Setelah mendapatkan bimbingan dari Bu Cut Reisha Apriliani terhadap masalah yang saya hadapi, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi, saya lebih bisa memahami diri saya dan memperbaiki diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang telah saya buat. Semoga bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.